Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu di bulan Februari, minggu yang pertama. Mari kita bersyukur oleh karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, siapkan hati kita dan segenap hidup kita yang terbaik. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Dan pagi hari ini kita juga akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Sungguh besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Bukan karena kebaikan kita, semua karena kasih Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan nyatakan atas hidup kita. Mari bersyukur karena kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Dia Allah yang setia, yang selalu mengasihi hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, karena kami begitu berharga di hadapan-Mu. Kami begitu mulia di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau mengasihi setiap kami. Kami percaya apapun keadaan kami Tuhan hari-hari ini, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menerima kami apa adanya. Kasih-Mu Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kasih-Mu yang memampukan setiap kami untuk kami tetap bertahan dalam menghadapi setiap badai dan gelombang kehidupan yang menerpa hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami, Engkau Allah yang selalu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang luar biasa yang selalu Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami datang kepadamu. Kami mau Tuhan menyukakan hatinya Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang disenangi. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus saja yang mengalir, menguasai setiap hati dan pikiran kami. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan nama-Nya, karena Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur
bagi setiap kami ya Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan-Mu Yesus, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah umat kesayangan-Mu Tuhan, dan sungguh berharga hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Yesus mau dan rela mati bagi setiap kami. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan hidup kami Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup kami adalah anugerah daripada Tuhan. Mari ya Tuhan, urapi setiap kami Bapa. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh memberikan pujian kami yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi setiap kami, sehingga setiap kami boleh menikmati kehidupan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami bersuka cita lebih lagi. Kamu meninggikan Engkau lebih lagi, karena kami tahu bahwa hidup kami sudah ditebus, dan hidup kami sepenuhnya adalah milik Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah hanya Tuhan saja yang disenangkan atas setiap pujian kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sungguh baik atas hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu
Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagi saya dan bagi saudara. Dan Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Maut sudah dikalahkan dan kita boleh diselamatkan. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan katakan tebus dosaku, tebus dosa. Haleluya. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari katakan sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Tak gentar, tak gentar, karena ku tahu hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian anak Allah. Yang menyembuhkan, menyucikan segala dosa kita, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebabnya hidup, sebabnya hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak karena ku menyembuhkan hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sebabnya hidup, sebabnya hidup. Amin. Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku menyembuhkan hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan Bapak sebabnya hidup, sebabnya hidup. Katakan ada hari esok. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, haleluya. Sebabnya hidup. Ada hari esok, sebabnya hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi hidup jadi berarti, hidup jadi berarti Yesus hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hidup kita jadi berarti karena kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terlebih dahulu kami mohon untuk Ibu Parti akan naikkan doa untuk persembahan. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada satu sobatku yang Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan sekalipun kami harus berjalan melewati lembah kekelaman, kami percaya bahwa Engkau ada di sana. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai hidup kami. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan ketika kami melangkahkan kaki kami tidak pernah sendirian. Karena ada Yesus, karena ada Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa ada dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, tidak ada yang dapat menggentarkan setiap hati kami. Kami tidak akan pernah takut, karena ada Yesus yang selalu setia menemani hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Yesus Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, katakan perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi
setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa kami yang bersemayam, yang bertata di surga, yang baik, bahkan sangat baik. Kami sangat bersyukur karena dikumpulkan kembali dalam ruangan ibadah pada pagi hari ini. Kami juga telah memberi persembahan, pujian maupun keuangan kami. Terimalah itu sebagai rasa syukur kami yang Tuhan berikan kepada kami. Dan waktu selanjutnya kami siap untuk menerima firman sebagai pedoman pegangan hidup kami sampai Engkau datang yang kedua kali dan kami terangkat hidup-hidup dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Itulah doa dan permohonan kami. Kami naikkan doa ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini kebaktian disertai dengan perjamuan kudus, perjamuan suci. Untuk itu saya menyampaikan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48 sampai 58. 48 sampai 58. Saya mohon dibantu dibaca karena kondisi. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48 sampai 58. Silakan membantu membaca. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48 sampai 59. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 49. Lalu kata mereka kepadanya, apa yang 48. 6 sampai 8. Pasal 6 ayat 48 sampai 59. Ayat 48 sampai 49. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ya, tentang makanan. Ada makanan untuk hidup di surga. Ada makanan yang untuk hidup di dunia ini. Kalau tidak makan makanan yang dari surga, tidak akan mendapat hidup yang kekal di surga untuk hidup selama-lamanya. Untuk itu penting artinya kalau saudara datang dalam kebaktian, karena saudara ya, akan makan minum firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Yesus itu sendiri. Berbicara tentang makanan, ini sejak zaman Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa setelah Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, bahkan manusia, diberi tempat, diberi makan dan minum sambil memelihara. Tetapi ada makanan yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi ular datang, pesuruh iblis. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan pintar tahu yang jahat, yang tahu yang baik. Seperti Adam dan Hawa. Sehingga dalam kehidupan manusia, karena melanggar perintah Tuhan untuk tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat dan dimakan, akhirnya menderita, akhirnya sengsara. Begitu juga kenapa kita menderita, kenapa kita sengsara? Karena kita tidak nurut Tuhan. Maka kalau ada kesusahan datang ya susah. Kalau kematian datang akan mati. Tetapi Tuhan membuka jalan untuk tidak mati seterus selama-lamanya. Dengan makan tubuh dan darah Tuhan, yaitu perjamuan suci yang akan saudara terima. Siapa yang makan minum dagingnya Tuhan, roti, dan darahnya Tuhan, anggur. Walaupun ada orang tidak percaya lagi kalau itu darah dan anggur, dan dibuang, dan jadi daging, jadi darah. Ini banyak terjadi di luar negeri. Untuk itu, persoalannya kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena tidak nurut. Dulu tidak boleh makan pengetahuan baik, pengetahuan jahat, buah pengetahuan baik dan jahat dimakan, sehingga akhirnya tidak umur lagi dan dia mati dan menderita. Kamu itu debu dan kembali ke debu. Untuk itu pentingnya saudara waktu perjamuan kudus hadir. Kenapa perjamuan suci ini? Ada gereja yang mengadakan setiap minggu. Sebab Tuhan katakan, akulah roti hidup. Siapa yang makan aku tidak akan mati. Walaupun mati cuma tubuhnya, rohnya tidak mati. Saya sendiri seringkali menghadapi kematian. Saya sebenarnya sudah siap, tapi masih diberi hidup sampai sekarang. Ini pun memaksa kehendak, karena ada perjamuan suci. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku roti hidup. Nenek moyangmu telah mati di padang gurun karena mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati. Siapa roti dari surga? Yesus.
Yesus itu roti dari surga. Maka dalam perjamuan kudus nanti saudara akan makan roti dan akan minum darahnya. Kalau sudah masuk jadi daging, jadi darah Tuhan yang hidup di dalam diri saudara, sehingga kehidupan saudara akan berubah seperti Yesus hidup. Walaupun sering berbuat dosa, tapi makan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus memberi hidup yang kekal. Untuk itu jangan meremehkan perjamuan suci. Jangan menghina, jangan mengolok-olok. Ini apa? Ini cuma roti, anggur. Itu menurut pandangan saudara, menurut kata saudara. Tapi Tuhan berkata, itu akulah roti hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan yang tertumpah di kayu salib, yang terkubur dan hidup kembali, dan nanti akan sekarang ada di surga dan akan datang kembali. Siapa yang sudah makan minum tubuh dan darah Tuhan akan dihidupkan kembali dan hidup untuk selamanya di surga. Itu Alkitab. Maka perumpamaan ini mendapat tantangan cukup hebat. Waktu Tuhan mengajar selama 3 hari, di mana Tuhan bilang, kasih dia makan. Roti dari mana? 5.000 orang bisa makan, minum tubuh dan roti dan anggur. Itu pertanyaan. Karena teringat peristiwa perjalanan Israel waktu zaman Musa. Namun Tuhan mengatakan, nenek moyangmu makan, minum, akhirnya mati, tapi tidak hidup kembali. Namun kalau makan, minum perjamuan kudus, itu tubuh dan darahku, kamu akan hidup untuk selamanya. Bahkan tidak akan haus, tidak akan lapar, rohaninya, rohnya. Kalau rohnya lapar, kalau nggak punya uang, nggak punya uang. Aku makan apa, aku minum apa, aku pakaian apa. Hidup dalam kekhawatiran. Siapa yang hidupnya dalam kekhawatiran makan? Siapa yang khawatir hidupnya minum? Secara rohani, makan, minum, perjamuan kudus akan hidup waktu Yesus datang. Itu makanan surga, yaitu tubuh dan darah Tuhan, yaitu perjamuan suci. Jangan meremehkan. Kalau saya nanti tidak ada, tetap datang. Tetap perjamuan suci. Karena perjamuan suci itu makan tubuhnya Tuhan dan minum anggur darahnya Tuhan, dan akan hidup untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi tidak main-main. Kekristenan itu harganya mahal. Tubuh dan darah Tuhan dipenteng, disalibkan, dijadikan korban. Kenapa? Manusia jatuh dalam dosa karena makanan, buah pengetahuan baik dan jahat. Manusia diusir dari surga ke bumi karena apa? Makanan dan minuman. Tapi sekarang manusia masuk surga karena apa? Makanan. Tapi makan anggur dan perjamuan suci ke surga. Untuk itu sekali lagi, jangan tinggalkan aku walaupun aku sudah mati. Mati tubuhnya, tapi rohku masih hidup. Saya yakin, saya percaya. Karena kalau tidak yakin, tidak percaya, ya apa yang tadi kata.
Seringkali anak-anak saya mengingatkan saya karena saya berkeluh kesah. Tuhan juga melalui perjamuan kudus ini mengingatkan saya, jangan takut mati, karena mati itu cuma tubuh, tapi yang takut mati dalam neraka, sengsara untuk selama-lamanya. Untuk itu waktu perjamuan suci perlu diperhatikan. Seringkali saya katakan, apa yang kamu angkat? Roti. Roti itu apa? Tubuh Tuhan. Silakan makan. Anggur, angkat. Apa? Ini darah, anggur. Diminum jadi darah. Dan saudara tidak melihat lagi karena sudah masuk dalam keluarga. Untuk itu suami-suami perlu kerjasama dengan istri, anak dengan orang tua. Aku roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Mana itu dari surga, dan itu untuk tubuh, bukan untuk surga, bukan untuk roh, untuk tubuh. Maka kalau kebaktian cuma dalam perjanjian lama, tidak ada. Alkitab kita ini ada Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau makan, saudara ke pasar dapat uang beli makanan dan saudara minum, itu akan mati, itu cuma tubuh. Tapi kalau sekarang ini nanti sebentar menerima perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Tuhan akan hidup. Sebagaimana dikatakan di sini, ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu dagingku, yang kuberikan untuk dunia. Roti yang diberikan itu dagingnya Tuhan. Maka ada orang, masa ini dagingnya Tuhan? Dilempar jadi daging. Masa ini darahnya Tuhan? Waktu ditumpahkan jadi darah. Itu yang menghina, mencela. Saya baca terusnya. Orang-orang Yahudi yang bertengkar, orang-orang Yahudi yang bertengkar antara sesama mereka berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging dan anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Kalau tidak makan minum perjamuan suci, tidak punya hidup. Hidup itu pemberian siapa? Saudara, itu bukan hubungan bapak ibu saja, itu pemberian Tuhan. Siapa yang memberi? Tuhan. Untuk itu perjamuan suci diperingati gereja-gereja seluruh dunia. Bahkan waktu saya di Korea Selatan. Ini penting. Karena kalau tidak makan minum tubuh dan darah Tuhan,
Maka kata Yesus kepada mereka, berkata kepada, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Hidupnya cuma seperti hidupnya hewan. Apakah kalau anjing, kalau lembu mati dihormati? Tapi kalau saudara, ibu, bapak saudara meninggal, dihormati. Bahkan sudah mati, dihormati, didatangi ke tempat kuburnya. Karena keyakinan dia masih hidup. Tapi kalau tidak makan minum darah, dia mati. Walaupun didatangi di kuburan. Kalau dia tidak percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan dimakan, dia tidak mempunyai hidup, tidak akan hidup lagi. Ini firman Tuhan. Bukan saya yang mengatakan, bisa dibaca sendiri. Seterusnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup kekal. Mempunyai hidup yang kekal. Jadi mati itu cuma tubuhnya. Nanti hidup kembali. Bagi Tuhan tidak terlalu sulit. Sehingga saya sendiri seringkali baca firman Tuhan itu terhibur. Maka saya seringkali katakan, apa mau mati ya? Karena firman. Yang mati tubuhnya. Tapi roh saya hidup untuk selamanya. Karena apa? Saya melayani saudara untuk makan minum darah Tuhan, daging Tuhan. Ini iman, kepercayaan yang tidak akan berubah. Sebab apa dikatakan? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar hidup. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi makan minum yang sebenarnya yang perlu dicari siang dan malam itu perjamuan suci. Karena ini benar-benar makanan. Untuk itu perdebatan waktu Tuhan Yesus dengan 5 kepul roti, dan anak kecil dibagikan 5.000 orang, masih lebih 12 keranjang. Kenapa? Makanan anak kecil kok bisa lebih 12 keranjang, bahkan dimakan oleh 5.000 orang. Itu kalau tidak mukjizat, tidak mungkin terjadi. Begitu juga mukjizat terjadi saudara, kalau nanti saudara mati dikubur, itu tubuh saudara walaupun jadi tanah akan hidup kembali. Kalau saudara percaya, kalau sudah makan minum tubuh darah Tuhan, tidak akan mati. Saya seringkali berkata, apa itu sama mati ya? Itu secara tubuh, secara roh hidup. Untuk itu saya belajar mengasihi siapa saja, tidak peduli. Walaupun orang mempunyai tujuan yang macam-macam, biar aja, tidak apa-apa. Saya hamba Tuhan, tak tentang keras-keras kelemahan-kelemahan saya. Kepala saya tak pukul-pukul, saya hantam muka saya. Karena apa? Menghormati Tuhan. Tuhan patut dihormati, disanjung seperti puji-pujian tadi. Tidak ada yang seperti Dia. Yang begitu ajaib, walaupun mati ditambui hancur, mukanya hancur, tubuhnya saya lihat dalam buku. Hancur-hancuran, masih ditusuk, tapi bisa hidup kembali dan naik ke surga, disaksikan 500 orang. Itu di dalam 1 Korintus pasal 50. 500 orang
menyaksikan Yesus hidup dan naik ke surga dan akan turun menjemput saya dan saudara yang tetap tekun setia sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Baca ayat 55. Apa tadi yang baca? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Benar-benar makanan, benar-benar minuman. Ini Alkitab, bukan saya. Dibaca orang seluruh dunia dengan bahasa mereka. Ya terus? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Iya. Kalau minum itu masuklah Tuhan dalam hidup, jadi satu dengan saudara. Jadi kesaksian yang nyata bahwa Yesus yang mati telah hidup bersama saya dan saudara. Ya terus? Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Iya. Barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Sehingga setiap anak Tuhan itu Yesus bersama. Saya ini umur saya ada yang bilang 90, ada yang bilang 80. Saya tidak tahu karena aku tidak lahir di mana juga tidak tahu, ibu saya tidak tahu, bapak saya tidak tahu. Dan dulu saya waktu sekolah di SPT di Magetan, saya belum rampung minggat ke Surabaya. Saya disopot sama teman saya sekolah. Nama saya Abdullah. Aku pura-pura tidak dengar. Abdullah, lupa sama saya. Anak perempuan, anak Malang. Juga waktu di rumah sakit, saya sedang melahirkan, Christine masih lahir. Abdullah, enggak tak dengar. Abdullah, saya dikejar. Ngapain? Lupa tuh sama saya. Enggak, aku malu. Ya, tapi sekarang tidak ada rasa malu, tidak ada takut. Yang penting hidup benar di hadapan Tuhan. Ini perjuangan saya, ini doa saya sungguh-sungguh. Saya apa tidak pernah berdosa? Pernah. Tapi dosa tak kentang keras-keras. Sehingga masih hidup sampai sekarang. Masih bisa pelayanan. Saya sebenarnya sudah menyerahkan budi. Karena saya rasanya lemah dan tak berdaya. Tapi teringat ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan bersamaku di dalam hidupku. Saya juga berdoa Tuhan kepada seluruh jemaat, ada Yesus di dalamnya. Dan kalau mati coba hidup kembali dan berkati usaha pekerjaan mereka. Ini tidak pernah lupa. Karena saya sudah hampir mati. Tapi sampai sekarang masih hidup. Christine anak saya. Tapi mau khotbah apa? Tidak tahu. Pokoknya nanti datang sendiri. Barang siapa yang makan aku, sama seperti Bapa hidup karena aku, dan aku hidup oleh karena Bapa. Demikian barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Hidupku dari Yesus. Kalau saya hidup tidak seperti Yesus, saya pukul kepala saya. Karena hidup Yesus di dalam hidupku, dan hidupku harus seperti Yesus. Kalau saya jatuh dalam dosa, saya menangis.
mati, Tuhan menghibur, menolong saya. Sehingga saya, kamu tidak mati, kamu akan hidup. Asal kamu percaya dan bertobat dan terus mengikuti jalan Tuhan, akan hidup untuk selama-lamanya. Walaupun ini ditentang keras oleh imam-imam ahli Taurat, tetapi Yesus tetap mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa yang makan aku tidak akan mati, akan hidup untuk selama-lamanya. Termasuk saudara-saudara. Sebagai ayat terakhir, 58-59. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini dan akan hidup untuk selama-lamanya. Kalau saudara makan minum bersama akan hidup. Ini iman, ini kepercayaan, ini keyakinan. Cuma saudara yakin atau tidak? Kalau saya anjurkan harus yakin bahwa saudara akan hidup untuk selamanya. Semua itu dikatakan oleh Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di tempat ibadah. Mari kita akan makan minum tubuh dan darah Tuhan. Ini janji Tuhan, seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Saudara akan hidup. Saudara akan hidup selama-lamanya. Karena Yesus yang saudara makan tubuh dan darahnya, yang saudara minum, akan memberi hidup untuk selamanya. Kita ketemu nanti di surga. Kita akan bersama-sama di surga dan tinggal di surga untuk selama-lamanya. Karena makan minum berjaman kudus. Seperti firman Tuhan yang katakan, akulah roti hidup. Dan siapa yang makan aku tidak akan mati selama-lamanya. Akan hidup. Saudara akan hidup terus hidup. Tinggal percaya atau tidak. Siapa yang percaya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara akan hidup. Sudah berkali-kali mungkin makan minum tubuh dan darah Tuhan. Kita akan menerima perjamuan ini. Salibnya, salibnya, selama mulia Tuhan. Satu kali lagi. Sebab apa yang kutuliskan kepada kamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur, di atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, bagi kamu, inilah tubuhku yang diserahkan
bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini bukankah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan berkat yang kita mohon kepada, bukankah ini persekutuan dalam darah Yesus? Salibnya dosa yang ada pada diri saudara sudah disucikan dengan perjamuan kudus oleh darah Tuhan Yesus, dan saudara layak disebut anak-anak Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Kita nyanyi sekali lagi, salibnya, salibnya, waktu terus masa serahkan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah himpunkan setiap kami umat-Mu datang sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri. Kami menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Kami boleh menabur di ladang Tuhan, bahkan kami menerima benih firman-Mu. Benih firman ini biar tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, sehingga hidup kami makin hari makin berbuah di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan karena kami menjadi anak-anak-Mu yang berbuah. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman pagi hari ini. Berkati terus kesehatannya, berikan hikmat daripada Tuhan, pewahyuan, penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Kami juga bersyukur pagi ini Tuhan, kuasa tubuh dan darah Tuhan sudah menyatu dengan hidup kami. Kami sudah menjadi satu dengan darah-Mu, dengan tubuh-Mu. Maka Tuhan, biarlah sifat-sifat yang ilahi itu ada dalam hidup kami. Kami makin dibentuk Tuhan, makin hari makin seperti Yesus, makin serupa segambar dengan Engkau. Sebab itulah tujuan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kepada setiap kami kemampuan untuk kami hidup di dalam firman-Mu, untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sebab daging kami lemah, manusia kami lemah, tetapi kami punya roh Tuhan, kami punya Roh Kudus yang siap memampukan kami untuk kami terus dibentuk di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi ini kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sudah datang di hadapan-Mu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau yang mengerti satu persatu apa yang menjadi keperluannya, Engkau yang mengerti apa yang menjadi pergumulan setiap umat-Mu pagi hari ini. Maka kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadapan Tuhan, Engkau mendengar seruan kami. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan berikan kekuatan untuk bangkit kembali, yang mengalami sakit penyakit Tuhan berikan kesembuhan Tuhan jamah di dalam nama Yesus.
Kami berdoa Tuhan untuk yang sudah usia lanjut, berikan terus kesehatan, panjang umur, sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Yang sekolah Tuhan berikan hikmat, kepandaian, masa depan yang terbaik daripada Tuhan. Yang memerlukan keturunan Tuhan beri keturunan, yang memerlukan pasangan hidup beri pasangan hidup, mereka yang memerlukan pekerjaan buka jalan, berikan pekerjaan yang terbaik. Kami menyerahkan setiap keberadaan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan Engkau Allah yang siap menolong kami, Allah yang siap menopang setiap kami Tuhan. Dan kami pagi ini pulang dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kemenangan dan pertolongan dan jawaban daripada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Engkau juga menilik mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Parto, kami berdoa untuk Ibu Gini, kami berdoa untuk Ibu Paidi, kami berdoa untuk Mas Wan, kami berdoa juga untuk Ibu dari Ibunya Oskaria. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar yang terbaik boleh terjadi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan yang terbaik Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan setiap umat-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap para pemimpin bangsa ini, dari pimpinan pusat sampai dengan tingkat bawah, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, mereka yang sudah Engkau tentukan duduk menjadi wakil-wakil rakyat di dalam MPR, DPR, mereka yang sudah Engkau tentukan menjadi kepala di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat RT RW, desa dan RT RW. Berikan mereka hikmat daripada Tuhan untuk mengatur, menjalankan pemerintahan bangsa dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan satu kebaikan buat bangsa kami. Kerinduan kami juga Tuhan, Wonogiri diberkati Tuhan, terutama di Praji Mantoro di mana kami tinggal ini, biar Engkau lawat Tuhan. Curahkan roh pertobatan, jiwa-jiwa dimenangkan. Maka pakailah gereja-Mu di tempat ini, di mana kami beribadah, di mana kami berhimpun menjadi saksi-Mu, menjadi terang, menjadi garam yang memberikan dampak yang baik, dan nama Tuhan makin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dan kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati, kami sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Nanti hari Rabu ada ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti ada komsel keluarga. Nanti hari Kamis di tempatnya Ibu Supri ya, di Mas Dianto ya. Iya, Mas Susilo ya. Di Mas Susilo. Di tempat Mas Susilo nanti hari Kamis jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan benih firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Juga nanti hari Sabtu ada ibadah youth pemuda remaja, silakan bergabung jam 5:30 sore sampai dengan selesai. Dan kita ketemu kembali di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Ada ibadah umum, silakan Bapak Ibu bisa bergabung, mengajak rekan saudara, kenalan ya, teman, keluarga untuk bisa bersama-sama kita beribadah. Itu yang boleh saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Kita akan akhiri doa ibadah pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa berkat. Bapak Ibu bangkit berdiri dan Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Bapak Surgawi yang baik, kami mau pulang, kami mohon berkat penyertaan baik jasmani maupun rohani. Besar kecil tua muda kami miskin Engkau berkati, sehingga tidak kekurangan seperti janji firman-Mu. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam perbuatan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali sampai masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini.